Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Pak Hari banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan, tetap semangat meskipun pembelajaran kita tetap dalam jaringan ya, tapi Pak Hari yakin kalian bisa memaksimalkan waktu ini sebaik mungkin. Materi yang Pak Hari sampaikan pada kali ini pelajaran fikih kelas 4 adalah tentang balik. Ya. Kalian harus mengerti karena kalian sudah kelas 4 ya. Nantinya kalian akan mengalami ini ya. Cepat atau lambat kalian akan mengalami posisi kapan kalian balik. Apa saja yang dilaksanakan atau yang harus dilakukan ketika kalian nanti sudah balik? Ini nanti Pak Hari terangkan. Anak-anakku sekalian, setiap orang pasti akan mengalami pertumbuhan mulai dari balita paling kecil, remaja, sudah menginjak dewasa, ya. Selanjutnya menjadi tua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Anak perempuan yang menginjak dewasa salah satunya ditandai dengan terjadinya menstruasi atau haid, atau sebutan lain datang bulan. Lalu apa saja Pak yang harus dilakukan ketika sedang haid atau menstruasi? Tentu yang belum tahu bertanya-tanya. Ketika seorang perempuan sedang mengalami haid, tentu saja tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, terkait dengan materi balik ini, pentingnya materi balik ini untuk kalian adalah supaya kalian mengerti betul bahwa anak yang sudah balik itu memiliki tanggung jawab. Ya. Harus tahu apa saja yang harus dilakukan. Terlebih hal-hal terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik ini merupakan awal kewajiban kalian untuk menjalankan ibadah. Ya. Kalian lihat gambar yang ada di layar itu, anak-anak. Apakah menurut kalian di dalam foto itu sudah diwajibkan sholat dan puasa oleh Allah anak-anak tersebut? Tentunya tidak, bukan? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Aturan-aturan dalam agama Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam sendiri. Misalnya dalam aturan ibadah, siapa saja yang wajib menjalankan ibadah-ibadah tersebut diatur dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya aturan-aturan dalam Islam. Ya. Orang yang wajib menjalankan kewajiban syariat agama disebut dengan mukallaf. Syarat mukallaf, orang itu disebut mukallaf antara lain yang pertama adalah orang tersebut sudah balik. Yang kedua berakal sehat.
bukan orang gila. Yang ketiga, sampai dakwah Islam padanya, artinya dia sudah masuk Islam. Sedikit banyak dia mengenal Islam. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila yang belum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rufi'al qalamu an thalathatin. Telah diangkat pena dari 3 golongan. Artinya diangkat di sini adalah tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dan tidak dicatat dosanya. Siapa saja Pak golongan ini? Anil majnuni hatta yafiqu. Yang pertama dari golongan orang gila sampai ia sadar, sampai ia sembuh, sampai dia menjadi orang yang mengerti, orang yang normal lagi. Yang kedua, wa anin naimi hatta yastaiqidh. Dari orang tidur hingga ia bangun. Artinya kalau orang tidur belum sadar. Apalagi ada orang yang mengigau, ngelidur kalau orang Jawa mengatakan. Sampai dia bangun. Maka belum punya kewajiban melaksanakan ibadah dan tidak dicatat dosanya. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Yang ketiga, dari anak kecil hingga ia balik. Jadi anak-anak kecil sampai dia belum balik, dosanya belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia belum punya kewajiban melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, ya, siklus perkembangan anak-anak, ya, bisa kalian lihat di layar tersebut. Ada masa di mana anak-anak itu masih kecil, ya. Semenjak lahir hingga usia 2 tahun. Pada masa ini orang tua perlu mengembangkan kasih sayang. Ya. Selanjutnya anak-anak tufulah usia 2 sampai 7 tahun. Masa ini untuk memberikan dasar-dasar tauhid, dasar-dasar keimanan pada anak yang mendorongnya untuk bergerak melakukan sesuatu yang baik menurut Allah. Ada masa tamyiz usia 7 sampai 10 tahun. Masa awal anak dalam membedakan mana yang baik dan yang buruk melalui penalarannya. Nah, pada masa ini anak-anak perlu mendapatkan pendidikan pokok syariat. Ada amrad usia 10 sampai 15 tahun. Pada masa ini anak memerlukan pengembangan potensinya. Pada masa ini pula anak mencapai akil balik. Ya. Ada di mana anak itu taklif perkembangannya. Usia 15 sampai 18 tahun. Pada usia ini anak harus, ya, tertanam rasa tanggung jawab baik pada diri, orang tua, ataupun lingkungannya. Itulah tahapan perkembangan anak yang perlu kita ketahui dan fahami bersama. Terima kasih pertemuan kali ini, ya.